dashboard itu ada di tiap-tiap kanwil maupun juga ke pusat. Nanti mungkinkah dashboard itu juga kepada DPR terkait pengaduan-pengaduan? Monggo silakan Pak Dirjen. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR dan Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu-satu. Pertama-tama saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami jajaran Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Pertentangan untuk langsung menyampaikan klarifikasi dan jawaban berkaitan dengan permasalahan yang diadukan secara langsung oleh masyarakat. Ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang hari ini berada di ruang Komisi 2 itu sudah berkali-kali bertemu dengan kita menyampaikan permasalahan berkaitan dengan kasus yang diadukan pada saat hari ini. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada pimpinan maupun anggota DPR bahwa tugas kita semua sama dan keinginan kita sama, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga salah satu tugas saya Kementerian PLN yang dibuat kepada Dirjen 7 adalah menyelesaikan dan menentukan kasus pertanahan yang ada. Sebagai gambaran, berapa banyak kasus pertanahan yang masuk di kita, dari tahun 2015 sampai tahun 2024, kita menerima 49.624 pengaduan. Ini angka yang sangat luar biasa, baik itu sengketa, konflik maupun perkara. Dari 49.624 yang bisa kita selesaikan sampai hari ini baru 58%. Artinya kita masih menyelesaikan beban sekitar 20.790 kasus yang kita tangani. Nah, dari 20.790 kasus yang kita tangani, setiap tahun permasalahan yang masuk ke Dirjen 7, baik pusat maupun daerah, rata-rata 6.000. Dengan anggaran yang disiapkan oleh PLN untuk menyelesaikan 2.151 kasus. Sehingga dari sisi anggaran memang tidak berbanding lurus dengan perkara yang ada. Sehingga hampir setiap tahun kita menyisakan kasus yang berulang. Ini sebagai beban yang ada di kita. Oleh itu mohon dukungan dari Komisi 2 bagaimana agar perbandingan antara kasus yang masuk dengan anggaran yang tersedia berbanding lurus, sehingga kita bisa menyelesaikan secara maksimal permasalahan yang diadukan ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh dari masyarakat korban mafia tanah Indonesia yang diketuai Bu Rani, secara itu sudah ada penanganan di Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, kami lakukan kantor pertanahan. Mungkin secara khusus nanti kami akan laporkan dalam momen tersendiri, Pak. Dan memang penanganannya cukup panjang dan mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang sama bagaimana kita tidak tinggal diam dalam penanganan kasus pertanahan. Yang tadi kami sampaikan, kami tidak tinggal, tapi ada beberapa hal yang kita tidak bisa menjangkau. Itu yang pertama berkaitan dengan penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Kemudian yang kedua, tadi hampir semua menyampaikan terkait dengan mafia tanah. Mafia tanah ini menjadi konsentrasi kita semua. Bahkan di beberapa kesempatan, Bapak Menteri bukan hanya mendukung mafia tanah dari aspek pidananya saja, tapi bagaimana bisa pihak itu kita tempatkan tidak pidana pencucian uang TPU. Nah, mafia tanah ini memang sudah terstruktur masif dan organisir yang melibatkan berbagai elemen. Dan arahnya adalah kepada penegakan hukum. Oleh karena itu, Kementerian Atr BPN karena tidak mempunyai kewenangan pro-justisia dalam penanganan kasus pertanahan, maka melakukan MOU dan bentuk Satgas Anti Mafia Tanah yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan ATR BPN. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara bertahap, mulai 2018, kita menetapkan paket operasi bersama-sama kejaksaan, kepolisian, dan ATR BPN, di mana setiap tahun kita mentargetkan berapa novel yang harus kita tangani, Pak. Itu
seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Komisi 2, evaluasinya semakin lama semakin meningkat, bukan semakin menurun. Nah, dari berbagai penanganan kasus pertanahan, kita menemukan beberapa modus yang dilakukan oleh para mafia tanah. Semakin kita kejar, semakin modusnya itu bertambah. Sekarang sudah malah kepada kejahatan yang harus kita selesaikan secara terorganisir, secara bersama-sama. Dan ini aja, kita bisa menyelamatkan. Tahun 2024, kita menyiapkan aset hampir sekitar 30 triliun, Pak. Tahun ini, kalau tidak salah di atas 30 triliun, Pak. Artinya bahwa kegiatan dan kejahatan dan pembayaran betul-betul sangat mengganggu perekonomian kita. Nah, bagaimana untuk mencegah mitigasi agar mafia tidak masuk? Nah, apa yang bisa dilakukan pimpinan adalah bagaimana kita membuat regulasi ke dalam agar gerak pihak itu bisa kita lindungi. Oleh karena itu, saat ini, sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Penetapan Hak, sedang menyusun regulasi, bagaimana regulasi ini bisa melindungi kita sedemikian kuatnya sehingga mafia tidak masuk. Termasuk dengan yang ada di Kementerian PUPR untuk memberikan reward dan punishment terhadap pejabat-pejabat atau pegawai yang melakukan tindak pidana atau ikut dalam kegiatan mafia tanah. Dan ini sudah kita lakukan. Ada beberapa pejabat